Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita akan kembali membahas tentang pendekatan krisis dan trauma. Nah, siapa dulu yang akan membahas tentang definisinya? Siapa? Mulai dari saya sudah ya. Menurut saya, krisis dan trauma itu ialah dari definisi dari krisis tersendiri yaitu permasalahan yang terjadi. Sedangkan trauma respon dari masalah tersebut. Nah, ketika seseorang mempunyai masalah yang mungkin sangat tidak diinginkan, yang sangat mengganggu dengan aktivitasnya dan bisa dibilang sangat menyakitkan, yaitu akan mendapat rasa dari traumatik, bagaimana dia takut melakukan hal-hal yang membuat masalah tersebut teringat kembali dan terulang kembali. Nah, jadi menurut kalian bisa berpendapat lain apa dari krisis dan trauma itu? Kalau menurut saya, krisis itu upaya yang diarahkan kepada individu yang mengalami masalah. Kalau trauma, saya pribadi masih belum paham. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengalami. Kalau menurut saya, trauma itu reaksi emosional yang dalam dan berkepanjangan terhadap peristiwa itu. Jadi kalau trauma itu berkepanjangan traumanya. Ya, masanya seperti itu. Iya. Kalau krisisnya itu akan sembuh dengan seiring berjalannya waktu. Oh, jadi kesimpulannya krisis dan trauma itu, kalau krisis itu masalahnya, kalau trauma itu respon dari masalah kemudian. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bercerita apakah pernah teman-teman mempunyai masalah dan merasa trauma itu ada gitu. Kalau saya sendiri gak ada sih. Mungkin dari teman-teman mungkin ada. Dari kamu? Dari Mbak? Masih suka bisa menceritakan kepada kalau begitu kan ya, saya ingin bercerita sedikit tentang saya. Tapi ini kan bimbingan dan konseling itu kan mempunyai asas kerahasiaan. Jadi cerita ini tolong dirahasiakan dan ya itulah ya, kalian mengamalkan. Nah, dari cerita saya ini, contoh dari kasus konseling trauma tersebut, saya akan menceritakan masalah kepribadian saya. Saya pernah satu waktu itu, kan sekarang orang tua saya tuh bukan merantau sih, tapi lebih dikatakan ke arah pergi dari rumah, dari desa. Dan jangan tanyakan kapan orang tua saya pulang, karena saya sangat tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut itu mengingatkan saya waktu kejadian yang sangat menyakitkan bagi saya. Ketika itu orang tua saya, ibu saya itu gak tahu ya, setengah malam itu saya tidur dengan adik saya, dan saya terbangun gara-gara tangisan ibu saya. Nah, waktu saya bangun, Umi itu udah mau keluar, mau pergi, tapi dihalangi oleh abah saya. Dan saya tuh tanya, mau kemana Mbak? Terus abah saya tuh bilang, kamu di sini aja ya, jangan ikut. Abah sendiri bawa kenapa? Dan ternyata masalahnya ya jangan diceritakan lah, kan itu privasi.
Jadi cerita saya ini mengakibatkan trauma yang berkepanjangan, tapi sekarang udah terbiasa. Begitu. Contoh dari kasus trauma tersebut. Ya, jadi dari traumanya saya itu, saya tidak suka jika ada orang yang bertanya kapan orang tua pulang. Saya juga nggak tahu, karena kan orang tua saya keluar dari rumah bukan untuk mencari nafkah atau apa. Dan karena dari apa ya, dari keluar dari rumah itu karena masalah tersebut. Ya begitu cerita saya. Saya mau bertanya, bagaimana cara kamu menyeimbangi masalah kamu sehingga kamu bisa bertahan sampai di titik ini? Mungkin karena jawaban saya itu tidak, karena terbiasa sudah terbiasa tanpa orang tua gitu. Kalau di awal-awal itu ya memang saya tuh merasa berat karena saya ini paling nggak bisa kalau nggak ada orang tua. Apalagi cuma hidup dengan nenek ya. Karena itu kalau siswa yang masih bersekolah apa itu bimbingan dari orang tua kan sebenarnya. Tapi saya sudah apa ya pikir saya harus bisa sendiri, saya harus kuat, saya harus sendiri tanpa orang tua. Ya udah sih kayak gitu aja. Kalau cara saya kalau udah ingat kejadian waktu itu yang mungkin membuat saya itu sedih gitu, ya dari saya itu cari kesibukan, main dan teman-teman yang lainnya. Tapi menurut saya kamu itu hebat bisa berada di titik ini. Kalau saya pribadi atau teman-teman yang lain mungkin tidak bisa mengatasi masalah apalagi trauma masa kecil sampai saat ini, mungkin nggak bisa. Mungkin karena Allah dari pendewasaan, saya kan sudah dewasa, jadi saya harus berdiri. Mungkin sekian dari cerita ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memberi respon terhadap saya. Saya akan akhiri dari apa ya? Dari diskusi hari ini. Mungkin ini yang dapat kami diskusikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.